Ya eta pokoknya al ismul mudhofu ila ya'il mutakalim, isim yang diidofahkan ke ya mutakalim. Ini yang 10, berarti di sini wilayahnya. Yang ini wilayahnya ya. Yang 10 yang ini dari mufrad sampai al ismul mudhofu ila ya'il mutakalim. Ini tidak dibahas karena sudah yang ini ya. Nah, beliau menjelaskan tentang domir. Kenapa? Karena nanti domir ini bisa masuk ke fa'il, bisa masuk ke naibul fa'il, dan bisa masuk ke mubtada. Itu masuk ke sini. Jadi masuknya yang domir yang ini, maka penting untuk kita bahas pembagian isim dilihat dari domir dan zohir. Sebenarnya zohir dulu ya. Zohir dan domir. Karena zohir dulu awalnya. Zohir. Jelas zohir itu. Katanya jelas. Bukan zatnya tidak. Tapi ini dari segi kata. Contoh malaikat. Malaikat. Secara ini kan domir tidak kelihatan. Tapi dari segi tulisan zahir. Telah datang, sok terjemahkan. Telah datang 2 malaikat. Ja'a Malak. Ya, ja'al malaka malakani. Malaikat mah kan sudah jamak. Kan malakun. Ja'al malakani. Datanglah 2 malak. Ini yang hadis di alam kubur itu. Semuanya pulang, 7 langkah itu baru datang 2 malak. Nah bahasanya ini. Ja'al malakani. Walau 2 malak ini bagi kita domir tidak kelihatan. Tetap kalau segi lafaz dia zahir. Jadi sebut zahir domir itu bukan karena zatnya. Tapi karena memang lafaznya. Lafadnya itu zahir. Jelas. Beda dengan domir. Ini dengan menggunakan kata ganti. Ini yang dimaksud. Nah itu yang pertama. Nanti kedua, isim dilihat dari jenis. Ada muzakkar, ada muannas. Itu nanti di akhir beliau menyebutkan itu. Baik supaya runut baca seorang-seorang ya. Dari sini dulu silahkan. Yang nomor 1 halaman 79. Zahir ada isim yang menunjukkan nama jelas, baik nama orang, tempat, hewan, atau benda. Contoh, Daftarun, Hasanun, Muhammadun. Nah ini Hasanun. Hasanun, Muhammadun. Ini zahir. Zahir ya. Jadi setiap isim yang menunjukkan nama jelas. Nama yang jelas. Nama orang, tempat, hewan, dan benda. Zahir. Istamir. Kedua, isim dhamir adalah kata ganti, baik kata ganti orang ke 1, kedua, atau ketiga. Contoh, dia, dua, anta, ana. Ini masuk domir, isim domir. Yang tadi zahir, yang ini domir. Jadi isim dibagi 2. Ada yang zahir, ada yang domir. Berarti domir hafalan tentang tasrif domir. Baik, istamir. Dhamir muttasil adalah dhamir yang bersambung dengan kalimat lain, baik bersambung dengan isim, fi'il, atau huruf. Contoh, baituka, baituhu, jalastu, jalasta. Bagusnya ini harusnya munfasil dulu ya. Nanti kita jelaskan. Istamir. Dhamir munfasil adalah dhamir yang terpisah, berdiri sendiri dan tidak bersambung dengan kalimat lain. Contohnya, anta, nahnu. Nah kita fokus yang ini dulu, yang munfasil. Jadi yang domir dibagi 2, ada yang munfasil. Bagusnya munfasil dulu ya. Karena terpisah dulu. Jadi pertama munfasil dulu, baru ke muttasil. Nanti silakan dihafalkan atau di murojaah yang di bagan itu ya. Atau di itu, sorop praktis.
Domir munfasil yang terpisah, tidak bersambung dengan apapun. Contohnya yang hafalan domir ini. Domir munfasil kan kemudian ada dua hafalan ya. Satu huwa humahum, dua iyahu, iyahuma, iyahum. Itu silakan dihafalkan. Kalau seorang-seorang lamidai nya, lamidai. Husnudzon saja semuanya sudah mutqin. Kemudian yang nomor 3, langsung ke atas, domir muttasil. Domir yang muttasil itu bersambung dengan kalimat, dengan kata ya, dengan kalimah lain, baik bersambung dengan isim, fi'il atau haraf. Isim bersambung dengan isim, baituhu, bersambung dengan fi'il, jalastu, bersambung dengan huruf, minhu. Silakan nanti ummahat dan akhwat silakan hafalkan kembali yang muttasil, baituhu, baituhu, baitahu, baitihi, itu isim. Dengan fi'il yang fi'il madi mudhari amr, dengan huruf cukup 2, minhu dan ilaihi. Silakan dimutkinkan kembali karena ini bab domir. Nanti prakteknya justru ke Al-Quran, ketemunya ilmu yang domir ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan muttasil, domir yang bersambung. Makanya nanti ketika kita mengi'rab, karena tujuan akhir kita i'rab, jadi akan dimasukkan ke istilah-istilah yang tadi. Nanti akan menyebutnya domirun munfasilun. Nanti begitu ya, munfasilun. Yang satu lagi, domirun muttasilun. Kesananya sama, muttasilun. Kesana sama, mabniyun tetap ya. Dua yang ini nanti diteruskannya mabniyun ala apa nanti? Yang munfasil 2 tadi ya, yang ini ya. 1 huwa dan kawan-kawan, 2 iyahu. Nah, ini lihat domir yang munfasil, misal huwa, kul huwallahu ahad, huwa. Nah, kita i'rabnya ini. Berarti domirun munfasilun mabniyun alal fathi. Huma. Domirun munfasilun mabniyun alas sukun. Ulaika humul muflihun. Hum. Terus satu lagi ana. Iyyaka na'budu. Mabniun alal fathi. Iya ya. Pakai iya ya. Iya ya. Alal fathi. Iyakum. Iyakum baca. Nah, ini kalau yang ini yang munfasil. Jadi mengi'rab begitu. Tapi beda dengan huruf yang tadi. Itu nanti ada tambahan-tambahan karena dia bukan la mahalla. Ini fi mahali, yang ini ada kedudukan. Contohnya qul huwallahu. Kan ini ada kedudukan. Ini kan isim. Berarti sebagai apa? Isim di awal kalimah mubtada. Ini khobar. Berarti dia posisi sebagai mubtada. Jadi ada tambahan. Tetap nyebutnya huwa domirun munfasilun mabniyun alal fathi. Tapi nanti ada tambahan. Ya. Nah, nanti ke situ. Yang berikutnya domir yang muttasil. Muttasil contoh 3 dulu ya. Baituhu. Baituhu kan ini tuh. Baituhu, baitahu, baitihi, yang 3 ini ya. Ini nanti kita belajar mengi'rab.
Baitahu yang hu-nya ya. Satu lagi baitihi yang hi-nya. Silakan. Baituhu berarti mengirimnya begini, baituhu. Jangan hu nyebutnya. Al-ha'u. Jadi nyebutnya al-ha. Al-ha'u. Al-ha'u kesini berarti domirun muttasilun mabniun. Cukup. Nanti ada lagi, ke depannya ada lagi. Baitahu. Baitihi. Alal kasri. Nah, terus nanti kalau mendapatkan domir baik yang munfasil atau yang muttasil, itu tambahan. Setiap menemukan domir, termasuk yang bersambung dengan fi'il. Fi'il di situ jalasa ya. Jalas ta. Jalasna misal. Jalasna. Ini kan muttasilnya dengan fathah. Nanti menyebutnya yang ini saja. Nah, yang ini. At-ta'u tetap domirun muttasilun mabniun jalasna domirun muttasilun mabniun jalastum tumnya ya, jalastum tum. Nah gitu. Nanti ada tambahan. Terakhir, ini bersambung dengan isim, ini bersambung dengan fi'il, satu lagi huruf, berarti min, hu, dan ilaihi. Minhu, i'rabkan ilaihi. Dan seterusnya, yang penting mau domir munfasil, mau domir muttasil, i'rabnya seperti itu. Gitu. Nyebutnya al-ha'u. Al-ha'u yang ini, al-ha-ha. Pakai al semuanya. Kalau membaca satu huruf. Kalau membaca satu huruf, bacanya sesuai huruf hijaiyah, tapi tambahkan alif lam. Al-alifu, al-ba'u, at-ta'u, as-sa'u, al-jimu, sampai ke al-ya'u. Jadi bacanya begitu. Jadi harus ada alif lam. Kalau satu huruf. Kalau dua langsung saja. Nah, itu kan tadi ya. Jalas, nah kan dua huruf. Nah, betul. Nah, domirun muttasilun mabniun alas sukun. Enggak. Langsung kalau dua huruf, apalagi tiga, langsungnya sebutkan itunya. Tum, tadi kan tum tidak tak, tapi tum, kan itu ya. Tum, domirun, kan gitu. Jadi tidak tak mim, bukan, tapi tum. Kalau sudah dua huruf. Kalau satu huruf, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Nah ini tambahan ya, biar nanti pas masuk ke fa'il itu mudah. Ya. Karena fa'il kan di situ ada fa'il tuh, jalasta kan fa'il. Makanya nanti kalau domir tuh di mana-mana masuk domir itu ya, ke isim, ke fi'il, ke haraf, itu semuanya masuk. Tadi saja kul dia ada domir di situ. A'udzu ada domir. Berarti domir itu harus kita kuasai. Domir itu harus kita kuasai ya, baik yang muttasil ataupun baik yang munfasil ataupun muttasil. Nah, sekarang kalau munfasil tidak ada masalah. Hanya dua yang ini. Yang ini saja. Huwa humahum dan iyahu. Ini yang munfasil. Ini sudah tidak dibicarakan lebih panjang lebar lagi karena sampainya di sini. Kalau tidak huwa humahum, iyahu. Paling huwa dia marfu, iyahu dia mansub. Itu saja.
Yang akan ramai perbincangan itu di sini. Nah, yang ini. Muttasil, nyambung. Nyambung. Yang nyambung. Baik fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Muttasil, nyambung. Nyambungnya itu dengan apa? Ya bisa dengan isim, bisa dengan fi'il, bisa dengan huruf. Jadi masalah di domir itu sebetulnya kita harus fokus yang ini, yang muttasil, baik ke isim, ke fi'il, dan ke huruf. Karena masing-masing beda tuh. Ini beda. Hu di sini, lihat baituhu, beda dengan minhu. Karena apa? Baitu ini isim, di depannya domir, sedangkan minhu, min ini huruf. Jadi kan dia posisinya beda. Beda posisinya. Apalagi saat bersambung dengan fi'il. Dengan fi'il. Jalasta. Ini fi'il jalasa. Di sini ada ta. Oh, berarti sebagai apa? Makanya di sini nanti ada yang nampak kelihatan. Ini nampak semuanya. Nampak kan ini ya? Nampak bahasanya bariz. Bariz. Kalau yang tersembunyi namanya mustatir. Nah, itu tadi mustatir teh lawannya itu baris. Baris. Berarti saat kita melihat yang ini nih, yang ini mustatir atau baris? Baris. Baris. Berarti yang banyak itu mustatir atau baris? Baris. Baris. Tapi mustatir juga harus tahu yang mana. Nah, kalau yang di bagan sorob praktis itu yang tanpa warna, itu semuanya mustatir. Lihat di bagan halaman mana ya? Yang fi'il madi dulu, fi'il madi, mudhari, dan amr. Fa'ala, yang tanpa warna sebutkan, jangan dihitung lah. Sebutkan. 1 fa'ala, 2 fa'alat. Ada lagi? 2, jadi gampang. Ya. Asal tahu itu di fi'il madi yang mustatir hanya 2. 1 fa'ala, 2 fa'alat. Di halaman berapa? 6. Di halaman 6. Kalau yang merah, lihat di situ, merah yang itu ya, itu disebut baris. Itu baris semuanya. Yang merah itu. Fi'il madi dulu. Berarti yang mustatir berapa? 2. Yang baris 12. Semuanya. Ya, semuanya begitunya. Ya, berarti semuanya baris, gitu banyak. Fi'il madhi semuanya itu baris kecuali 2, yaitu fa'ala dan fa'alat. Itu berarti apa? Namanya mustatir. Sekarang fa'ala mustatir takdiruhu huwa. Fa'alat mustatir takdiruhu. Nah, itu yang tadi disebut. Jadi saling terkait ilmu ini ya. Ilmu ini. Jadi sebetulnya tidak harus dipisah. Hanya awal saja dipisah ilmu sorob dan ilmu nahu. Baik. Kesimpulannya yang mustatir di fi'il madhi apa saja? Fa'ala dan fa'alat. Simpan. Berarti ada 2. Sekarang halaman berikut. Fi'il mudhari. Ma'lum majul ikut sama ya. Ma'lum majul ikut sama. Sekarang ke mudhari saja. Yaf'ulu. Halaman berikut. Hitung yang mustatir. Ada 5. 1 yaf'ulu, 2 taf'ulu, 3 taf'ulu, 4 af'ulu, 5 lebih nyaman nyebutnya 5 jangan 4. Walaupun taf'ulu dua-duanya ada kan ya? Tapi ternyata takdiruhunya beda. Jadi sebutkan saja 5.
Diulang. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, saya sebutnya fiil tersebut, nanti ummahat dan akhwat bacanya domirun mustatirun. Takdiruhu apa ya? Bisa? Yang tadi domirun mustatirun takdiruhu apa? Gitu ya? Huwa, huma atau apa ya? Yaf'ulu. Baca dulu. Diulang. Yaf'ulu. Taf'ulu. Taf'ulu. Nah, tadi tinggal nanti tambahkan, itu kan fa'il ya. Nanti ditambahkan. Kemudian af'ulu. Naf'ulu. Baik, berarti di fi'il mudhari ada berapa yang mustatir? 5, sisanya berarti baris. Yang merah itu baris semuanya. Baris yang merah itu. Sekarang terakhir fi'il apa? Ya, di halaman berikut fi'il amr. Ada berapa yang mustatir? 1 apa? Uf'ul. Uf'ul itu yang mustatir. Berarti kalau menyebut usjud, domirun mustatirun takdiruhu. Nah, kalau mau disambung begini, usjud, uf'ul kan fi'il amr. Jadi mengi'rab usjud disambung dengan ilmu yang tadi, usjud berarti sebut dulu yang ini apa? Fi'lu amrin mabniyun alas sukun, terus mabni alas sukun. Nah, sekarang setiap fi'il harus ada nambah ini saja, dan fa'iluhu wa fa'iluhu, baru nyambung. Domirun mustatirun takdiruhu apa itu? Anta. Lihat apa? Kira-kira anta. Tambah ini wa fa'ilhu. Jadi fi'lu amrin mabniyun ala sukun koma gitu ya. Langsung setiap fi'il harus ada. Nah, jadi bahasa Arab wa fa'ilhu, dan fa'ilnya gitu. Wa fa'iluhu, ada yang nyebut wa fa'iluhu, ada yang menyebut wal fa'ilu langsung. Biar kita sama wa fa'iluhu saja. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu. Karena usjud itu anta. Mau fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il mudhari jangan. Mau fi'il madi atau fi'il amr. Fi'il madi dari usjud apa? Sajada. Lihat, sajada. I'rabkan sajadanya dulu. Sajada fi'lun madin. Nah, langsung ke sini. Fa'iluhu domirun mustatirun. Nah, ini huwa kan ya? Sajada huwa. Ini lengkap. I'rab yang lengkap, yang mabni dulu. Karena yang mudah itu yang mabni. Kalau yang mu'rab, maka kita lewat. Yang mudhari kita lewat. Jadi fi'il madi dan fi'il amr. Yang mustatir. Kan mustatir. Lawan mustatir tadi apa? Baris. Baris nanti. Hanya harus tahu dulu ini baris namanya. Fi'il amr ada berapa yang mustatir? 1. Berarti sisanya, kalau dijumlahkan total fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr, yang mustatir ada berapa?
Berapa? 8 ya. Sebutkan. 1. Jangan. Semua sambungkan. Langsung nyebutnya. Fa'ala. 2. Fa'alat. 3. Yaf'ulu. 4. Taf'ulu. 5. Taf'ulu. 6. Af'ulu. 7. 8. Yang mustatir hanya 8. Dari gabungan fi'il. Berarti sisanya baris. Kelihatan semuanya. Gitu. Domirnya kelihatan. Kalau yang baris, makanya ada bahasa takdiruhu. Takdiru itu kira-kiranya. Gitu. Kira-kiranya anta, kira-kiranya huwa. Begitu. Kenapa kira-kira Pak Ustaz? Dikira-kira. Karena mustatir. Nyumput. Diperkirakan ini domir anta usjud. Contoh, kalau domir tasjudu, takdiruhu apa? Bisa. Oh kan bisa kan ya? Bisa. Atau takdiruhu anta, takdiruhu. Nah, takdiruhu tetap. Pokoknya kira-kira we. Cek ibu tidak, ieu mah geus pasti anta, iya. Kalau kita sudah tahu ini anta, tapi dalam mengirob tetap pakai takdiruhu. Karena mustatir masalahnya. Ya, mustatir. Jadi begitu kalau ingin mengirob itu, tapi nanti sambil sedikit-sedikit ya, karena ada masuk yang tadi ada baris dan ada mustatir. Sekarang teorinya, silakan teruskan apa itu baris nomor 5. Domir baris adalah domir yang bentuk atau domirnya tampak atau wujud. Contoh, koroktum, korokna, koroktu. Ya, yang mana yang tampaknya? Tu, na, dan tum. Itu kan tampak, wujud, baris. Dalam perang ada istilah mubarozah. Dalam perang. Kalau perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat itu pertama kali pasti mubarozah, baris. Apa maksud mubarozah? Berhadap-hadapan, tampak gitu. Apa maksud mubarozah? Ada perwakilan. Ini dari kaum muslimin, bukan baris berbaris. Baris. Tapi mungkin saja di situ ya, baris. Jadi perwakilan kaum muslimin seorang atau 2 orang. Perwakilan orang kafir seorang atau 2 orang. Nah itu mubarozah namanya. Baris. Nampak. Siapa yang menang nampak. Gitu ya. Dalam perang. Berhadap-hadapan kalau zaman dulu ya. Duel satu-satu. Dan itu pertanda. Kalau biasanya menang, pasukan akan lebih semangat. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah selalu mengirim kalau yang duel siapa kira-kira? Ali bin Abi Thalib, pemuda yang gagah dan beliau berani menang gitu. Tiap itu mubarozah dulu. Mubarozah namanya. Dari baris gitu. Itu koreksi jalasta dan kolasta. Mana? Kolasta. Nah, hanya jalasta harusnya. Kenapa baru sekarang itu? Nah, jalasta, jalasna, dalas, tum. Berarti lebih kuat apa ya? Suara ya? Jalasta, betul ya? Nah itu kalau baris. Jadi nampak baris itu. Pokoknya ada wujudnya. Ada wujudnya. Berarti yang mustatir ada 8. Sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu kan 8. Itu namanya mustatir. Mustatir. Apa itu mustatir? Teruskan. Domir mustatir adalah domir yang tersembunyi atau tidak tampak domirnya.
Contoh, kataba, dia telah menulis. Yaktubu, dia sedang menulis. Uktub, tulislah olehmu. Dalam kalimat tersebut, domir tetap diterjemahkan walaupun wujud domirnya tidak tampak. Tuh itu mustatir, wujud domirnya tidak nampak. Kataba mana? Tidak ada kan ya? Tapi kita artikan dia, maka disebut takdiruhu. Yaktubu kan tidak ada. Ya di situ bukan ciri itu bukan ciri dia, tapi itu ciri huruf mudhara'a. Uktub sama uktub juga kan tidak kelihatan antaknya, tapi kita artikan tulislah olehmu. Inilah yang disebut dengan mustatir. Nanti kalau pendalaman mustatir anakan deui. Ada dua, ada jawazan, ada wujuban. Itu nanti ya. Tapi lihat, kita baca dulu. Teruskan. 7. Domir mustatir jaiz atau jawaz. Yang sering digunakan jawazan ya. Jawaz. Terus. Adalah domir mustatir yang tempat domirnya bisa digantikan dengan isim zahir. 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 Contoh, kataba, dia telah menulis. Domir dia itu bisa hilang dan digantikan dengan isim zahir seperti dalam contoh kataba Aliyun, Ali telah menulis. Dalam contoh ini, domir huwa atau dia hilang dan diganti dengan lafaz Ali. Ini jawaz, boleh. Jadi teorinya begini, tadi yang mustatir ada berapa? Nah, jadi fokus yang 8 saja, jangan ke yang lain-lain. Yang 8 yang tadi. Yang 8. Biar paham rumusnya ya, bukan rumus. Jadi ya rumusnya. Tadi makanya kenapa disebutkan 88 yang tadi. Satu apa? Fa'ala. 2 fa'alat. Fa'alat. 3 yaf'ulu. Yaf'ulu. 4 taf'ulu. Taf'ulu apa di sini? Hiya. Hiya ya. Terus taf'ulu. Taf'ulu anta yang ini. Kemudian af'ulu. Af'ulu. Dan lihat ini kunci biar mudah menghafal apakah jawazan atau ujuban. Disebut jawazan, Ustaz Aceh tadi kan kataba. Artinya apa kataba? Dia telah menulis. Dia. Domir apa? Huwa. Tapi kata beliau, huwa di sini, ini di dalamnya ada huwa, boleh diganti dengan yang zahir. Jadi kataba Aliyun. Nah, huwa di sini boleh kita ganti dengan ini sebut jawazan, artinya boleh. Boleh apa? Boleh dengan domir mustatir atau boleh dengan zahir. Boleh. Mustatirnya tersembunyi itu boleh. Boleh tersembunyi atau boleh dinampakkan. Kataba. Itu namanya mustatir jawazan. Boleh. Yang pertama, yang kedua mustatir wujuban. Kalau wujuban apa artinya? Wujuban. Wajib. Wajib apa? Wajib apa? Wajib mustatir jawazan. Lihat. Wujuban berarti wajib mustatir. Wajib, tidak boleh muncul seperti ini. Wajib. Kalau jawazan boleh muncul, boleh tidak. Jawaz namanya juga. Nah, biar paham, tadi ada berapa? 8. Uf'ul ya. Oh iya di sini. Tidak ini. Uf'ul. 8. Biar gampang, bagi 2. Bagi 2 kalau sudah hafal ini. Bagi 2. Yang bagian pertama jawazan.
Fa'ala, fa'alat, yaf'ulu, taf'ulu hiya, tapi ya. Taf'ulu hiya ini semuanya jawazan. Yang ini tuh jawazan. Ke sini. Boleh diganti dengan yang zahir. Ya, boleh diganti. Sedangkan 4 terakhir taf'ulu yang anta, makanya beda tuh ya. Makanya harus dipisah taf'ulu hiya dan taf'ulu anta. Ternyata yang taf'ulu anta itu wujuban, wajib mustatir. Tidak boleh nampak, tidak boleh diganti dengan ini. Ali tidak boleh. Taf'ulu, af'ulu, naf'ulu, dan uf'ul. Itu tidak boleh jawaz. Ini wajib yang 4 ini. Jadi yang 8 mustatir ini tinggal bagi 2 saja. Yang di atas jawazan, yang di bawah wujuban. Atau tambahan teorinya, kalau yang ini fa'ala domir apa? Huwa. Fa'alat? Hiya. Yaf'ulu? Huwa. Taf'ulu? Lihat, ini kan domir apa? Goib. Setiap yang goib pasti jawazan. Yang goib itu pasti jawazan. Selain goib apa? Mukhotob dan mutakalim wajib mustatir, wujuban. Berarti yang mukhotob kan anta. Kemudian af'ulu ana, mutakalim ya. Naf'ulu mutakalim nahnu. Uf'ul domir anta, mukhotob. Berarti yang mukhotob dan mutakalim itu wujud. Nah, itu teori ininya, rumusnya. Karena banyak orang yang masih bingung ini tuh jawazan atau wujuban. Sebetulnya kalau yang goib jawazan. Kalau yang mukhotob dan mutakalim wujuban. Wajib dia mustatir maksudnya. Mustatir wujuban, mustatir jawazan. Itu tambahan untuk kita memahami tentang domir yang mustatir. Apakah dia jawazan ataukah dia wujuban. Tapi hanya 8 ya. Mustatir hanya 8. Sisanya insya Allah mudah karena baris. Kelihatan. Terakhir. Mangga. Domir mustatir wujuban. Wajib. 8. Domir mustatir wajib adalah domir yang tidak bisa digantikan dengan isim dhamir. Contoh, aktubu, saya menulis. Domir saya bisa digantikan oleh isim dhamir. Oh iya betul. Kata Ali seperti aktubu aliyun. Boleh tidak aktubu aliyun? Tidak. Karena aktubu itu kan saya. Aktubu saya menulis. Saya munculkan aktubu aliyun. Salah. Berarti itu mustatirnya wujuban. Wujuban wajib. Terus masih contoh 2. Contoh lain, tulislah olehmu. Domir anta atau kamu tidak bisa digantikan dengan nama langsung. Umpamanya uktub aliyun, tulislah olehmu Ali. Tidak boleh ya. Uktub, tulislah olehmu. Sekarang langsung uktub aliyun. Tidak bisa. Domir anta kita ganti dengan Ali. Iya. Jadi tidak bisa. Uktub aliyun. Oh itu salah ya. Aliyun harusnya. Aliyun. Uktub aliyun. Ya, yang atas juga sama ya. Aktubu aliyun. Salah ya. Berarti gampangnya dia mukhotob atau dia mutakallim. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembagian isim, baik yang zahir atau domir. Karena sudah jam 10, tadinya mau dengan muzakkar muannas, ini insya Allah Jumat depan ya. Yang mana? Ya betul, pakai hamzah, aktubu. Koreksi, yang aktubu yang di atas tuh. Aktubunya ada 2, aktubu dan aktubu aliyun. Aktubu aliyun. Terakhir keterangan mangga di Aus.
Keterangan satu, kata ganti isim dhamir berlaku bukan sebatas nama orang, tetapi juga nama hewan, kata benda atau lainnya. Jika lafaznya muzakkar diganti dengan dhamir hu atau iya, dan jika lafaznya muannats diganti dhamir ha, artinya iya. Ini nanti ya. Artinya ya. Ya, terus. Dua, pengenalan. Nanti dulu. Yang ini berarti nanti di muzakkar dan muannas ya, di pekan depan. Yang halaman berikut pembagian isim berdasarkan jenis itu beristabilo. Yang tadi beristabilo pembagian isim berdasarkan domir yang bagan. Jadi dua pembahasan beliau itu ya. Satu pembagian isim berdasarkan domir. Itu yang pertama yang barusan kita bahas. Yang kedua pembagian isim berdasarkan jenis. Nau ya. Jenis. Itu nanti. Mangga Bu, teras nomor 2 gentos. Pengenalan tentang pembagian isim kepada dhamir dan dhamir erat kaitannya dengan pembahasan berikutnya. Umpamanya, fa'il itu terbagi dua. Fa'il isim dhamir dan fa'il isim dhamir. Demikian juga pembagian naib fa'il atau mubtada dan yang lainnya. Fa'il ada yang zahir, ada yang domir. Naibul fa'il ada yang zahir, ada yang domir. Mubtada ada yang zahir, ada yang, artinya ilmu yang ini nanti kita praktekkan. Nah itu ya. Insya Allah nanti kita teruskan di pertemuan berikutnya tentang isim berdasarkan jenis, ada muzakkar dan muannas. Demikian yang dapat disampaikan. Kata kuncinya banyak berdoa kepada Allah, istiqomah, dan yang terpenting adalah kita terus belajar agar senantiasa kita mampu untuk akhirnya bisa mengi'rab Al-Quran dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian sudah kita lalui.